inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wa qala aidan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Untuk paparan mukadimah idem kepada pendahulu ya. Dan sambil kita menunggu berbuka puasa yang alhamdulillah pada hari ini kita menunaikan ibadah yang ke-20 hari. Mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang sama-sama hadir, kita sharing saja kalau ada waktu ya, kalau tidak nanti share tausiah. Insya Allah tausiah tidak akan lama, karena kalau terlalu lama kasihan bunda aja hijab nak dister gadona noroktok ngantos-ngantos nu disodok malah manar dan termontok alhamdulillah terus montok. Pada kesempatan yang baru ini yang pertama, bagaimana indahnya silaturahim dan indahnya Ramadan. Kita hafal dasarnya di dalam silaturahim itu tersirat di dalam surah 49 ayat 13. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Yang bukan manusia tidak wahai. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Inna sesungguhnya kami, kata Allah, khalaqnakum telah menciptakan kamu sekalian. Dari mana kita diciptakan? Min dzakari wa unsa, dari jenis laki-laki dan jenis perempuan, tidak ada waria. Ya. Dzakar wa unsa. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami telah menjadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Coba sekarang bangsa sudah jelas, ada Eropa, bangsa Asia, bangsa Afrika. Ini suku saja di Indonesia bermacam-macam. Pertama ada suku Sunda. Kalau Sunda itu singkatan Sunda, suka bercanda dan suka dandan. Coba kalau orang Sunda kan kebanyakan bercanda dan dandan, ya. Itu orang Sunda. Beda dengan suku Jawa. Kalau Jawa itu jelajah kawasan. Dari pelosok desa sampai pusat banyak orang Jawa. Orang Jawa itu identik semuanya itu dari sultan. Asal usul dari wetan. Ya. Ini kan yang dikatakan silaturahim. Sunda suka bercanda dan suka dandan. Kalau Jawa jelajah kawasan, identiknya yaitu dari sultan, asal usul dari wetan. Bedanya kalau misalkan Jawa itu Jawa Tengah dan Jawa Timur, kita sudah Jawa Barat, sama-sama. Beda dengan suku Batak. Kalau Batak kan istilahnya banyak taktik. Makanya kalau pengacara, hakim kebanyakan dari Batak, karena banyak taktik, strategi. Makanya ada marga Batak pas 1000 dia nangis sedih karena kehilangan 100 perak, tidak pas 1000, sedih jadi marga 800. Bahkan ada marga Simatupang, dia termenung Simatupang, siang malam tunggu panggilan dari Waskat pengawasan malaikat. Yang paling parah lagi kita sebagai marga Pasimatupang, pagi siang malam tunggu panggilan dari Waskat pengawasan malaikat. Ini Batak ya. Jadi silaturahim, indahnya silaturahim tidak akan dikembangkan suku-suku ya, ini suku 3 saja ya. Jadi tujuannya kata Allah yang paling mulia di sisi Allah itu bukan suku Sunda, bukan suku Jawa, tapi yaitu tujuannya yaitu lita'arofu, yaitu saling kenal mengenal, silaturahim. Karena yang paling mulia di sisi Allah yang takwa. Ketakwaan ini, takwa itu enteng bangga, kita harus takwa, tapi konsekuensinya aplikasi takwa itu paling berat. Coba kalau kita lihat tujuan saum ini,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak wahai. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atasmu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelummu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Takwa itu mudah diucapkan, tapi masya Allah. Makanya kalau mengkaji di dalam ilmu tasawuf, bahwa sumber harta itu ada 3. Sumber harta pertama hasil kasab, hasil usaha. Dia sebagai karyawan baik PNS maupun dia sebagai petani atau bekerja di swasta, ini hasil usahanya, hasil kasabnya pasti akan menghasilkan harta. Yang kedua ada harta warisan. Ketika orang tuanya kaya, otomatis warisannya bukan kepada orang Israel, pasti kepada anak-anaknya. Ini harta warisan. Dan yang ketiga ada harta yang tidak disangka-sangka. Bagaimana kuncinya? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini sumber yang ketiga. Cuma tadi kuncinya yang paling susah dan paling bangga, terutama mengaplikasikannya. Takwa. Hurufnya itu ada 4. Ta, ko, wau, iya. Tak kepanjangan daripada tawadu, yaitu rendah hati. Manusia akan dihargai bukan kesombongannya. Yang dipandang oleh Allah bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena pangkatnya. Kita lihat di dalam konteks Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, dia Allah yang telah menciptakan mati, wal hayata, dan hidup. Tujuan diciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, sebagai ujian, sebagai cobaan. Apa yang diuji oleh Allah? Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Maka yakin di dalam masalah karya usaha mandiri ini bisa berjaya, bisa maju dengan mengadakan konsep K3. K yang pertama yaitu keterbukaan, tapi bukan buka-bukaan, enggak ya. Keterbukaan, open management. Yang kedua kejujuran. Sudah terbuka, kemudian kejujuran. Yang ketiga itu kaya kekompakan. Jangan diharap kalau misalkan tertutup, apalagi tidak jujur, akan timbul kekompakan. Ini yang dikembangkan. Pertama keterbukaan, yang kedua kejujuran, dan ketiga akan timbul kekompakan. Sesuai dengan ayat, wa ta'awwanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awwanu 'alal ismi wal 'udwan. Gotong royonglah, bekerja sama di dalam perbuatan kebaikan dan takwa. Jangan sekali-kali gotong royong bekerja sama di dalam perbuatan permusuhan dan dosa. Ini konteksnya. Makanya dengan kita silaturahim, insya Allah saling mengenal. Misalkan mengenal dengan Abah Umar. Makanya ini bukan Ustadz, Pak, dipanggilnya Abah. Jadi Abah itu singkatan Abah, anak baheula, kolot ayeuna budak. Kan? Jadi bukan jabatan MUI, mawa ulin incu. Kadang-kadang jadi BNI, bagian ngasuh incu. Suatu saat di TPI, tempat penitipan incu. Gak biasa, incu mah ini yang hati-hati maka bulan diwakil bundar orang super kayaknya, super istilahnya cerdas, mencar sok ngalaras kadang-kadang. Kembali, ya. Jadi tadi istilahnya yakin kalau kita misalkan bekerja sama, insya Allah ya manfaatnya itu silaturahim. Bahkan Allah di dalam Al-Quran jelas, ya, yaitu wasilul arham. Kemudian yang paling penting di dalam hadis manfaat silaturahim, yang pertama diperluas urusan rezeki, dan yang kedua dipanjangkan usia. Ya, ini manfaatnya. Kemudian kembali kepada kita, indahnya Ramadan. Kan banyak ucapan kalau kita atakum Ramadan, telah datang Ramadan, sahrum mubarak,
bulan keberkahan. Kata Allahu alaikum siyamu, Allah telah mewajibkan saum pada bulan Ramadan. Qad ja'akum Ramadan sayyiduna suhur, telah datang Ramadan sayyiduna suhur, penghulu bulan, merupakan rajanya bulan. Pamarhaban bihi wa ahlan, ketika datang Ramadan oleh abah. Jadi abah anak baheula ulah manggil ustad ke abah mah. Ada ustad mah ustad usaha tara anak ngadares. Bedanya jarang laksanakeun sunah wajib aja. Tapi sami bisa nadrog. Abah mah kawan ku hajah barangkali mah. Abah tilu hajah opat jadi tilu opat jadi abah mah tilu kosong gitu nya isina. Lamun jemaah Persib cara kamari isina nadrog. Kembali, jadi itu takwa menurut bahasa. Tawadu, rendah hati, bukan tawadu. Tawadu tara mawa duit, bahaya di keluarga. Ya, tawadu tara mawa duit, timbul percekcokan karena akibat ekonomi. Ini tawadu artinya rendah hati. Kita qanaah, kemudian waro dan istilahnya yakin. Itu menurut bahasa, ya, belum menurut tafsir, ya. Di dalam tafsir at-taqwa bimtisalil awamir wa jinabin nawahi li'itqaihim bidzalikan nar, ya. Jadi yang dikatakan takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah. Merasa orang yang takwa akan diberikan harta yang tidak disangka-sangka. Tapi masya Allah, ini kalau misalkan kita aplikasikan banyak sekali istilahnya di dalam masalah kajian Islam. Kenapa misalkan takwa merupakan kunci? Karena takwa itu sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu istilahnya sebelum kepada ini mungkin ada beberapa menit, ya, kita sharing saja. Karena kalau ceramah yang paling pintar guru, ya. Karena kalau bapak kan istilahnya guru di SMK biasa dengan anak-anak itu kongres, ngawangkung beres-beres. Kadang-kadang kepada anak itu hati-hati anak-anak ketika kalian ujian, apalagi ulangan umum, jangan sampai melaksanakan bucat bisul. Kenapa Pak bucat bisul? Bucat bisul itu singkatan, bunya buka, catatan, disingkat bucat, buka catatan, bisul bila sudah lupa, al ilmu niron alias nyontek alias open book. Ketika keluar STBA sekolah tamat bodoh na anggar, ya. Nah tidak pede, tidak percaya terhadap diri sendiri. Ini yang dikatakan kepada anak. Karena kalau misalkan menghadapi anak-anak remaja itu, kalau kita misalkan terlalu keras, ya, pendidikan anak remaja beda. Itu sistem pendekatan, ya. Apalagi dalam masalah dakwah sama, ya. Misalkan kalau kita dakwah terhadap remaki dan remani, remaja aki-aki dan remaja nini-nini, kemudian kita menggunakan bahasa ilmiah, itu tidak akan nyambung. Atau kebalikannya, ketika kita misalkan ceramah di kalangan remaja atau pemuda, bahasanya bahasa konservatif, ya, bahasanya kolot, sama tidak nyambung. Karena di dalam dakwah pun ada aturannya. Rupanya misalkan di dalam masalah kesempatan ini, ya, tinggal beberapa menit lagi. Kita misalkan kalau ada pertanyaan, satu pertanyaan saja silakan kita dialog. Maka wilayah narus ini belum menunggu, biasanya nunggu aja kan malu bertanya sesat di kamar. Aja ya, malu bertanya sesat di kamar, kalau di jalan banyak orang. Maka wilayah pertama silakan kalau ada pertanyaan. Karena kalau yang namanya tausiah terlalu lama, walaupun di dalam hadis menjalasa seakan darasan fitolabul ilmi bima akroma lailatan busolian. Barang siapa yang duduk 1 jam lamanya dalam rangka mencari ilmu lebih utama daripada ibadah semalam suntuk. Tapi masya Allah, ketika di majelis taklim, tontonan dengan tuntunan beda. Ketika tontonan itu, ya, kita kuat, tuntunan beda. Kita punya penyakit NTCR. N-nya suka nunutan alias ngantuk. T-nya tungkul. Orang yang ngantuk tidak mungkin istilahnya tangkap. Karena ada, pasti tertunduk. Ya, C-nya canggul. Yang merasa lelah. R-nya retik aja. Nya NTCR gitu. Istilahnya ketika tuntunan tumpak sadok kalau wipanja. Udah nabung kan pidato panjang tinggi dan sebuah bukan bulan puasa ini.
Silakan kalau ada pertanyaan. Satu pertanyaan saja. Kalau bulan puasa itu kan nggak mungkin gitu ya nyicipin, tapi kadang-kadang ada yang dibolehkan tapi diludahin lagi gitu ya, dicicipin terus diludahin lagi. Apa itu termasuknya batal atau Makasih Bu. Jadi yang dikatakan bagaimana kalau misalkan ibu-ibu biasakan mencicipi makanan. Kita lihat batasan tentang saum Bu. Apa yang dikatakan saum itu? Di dalam tafsir, terutama di dalam tafsir Sofatul Tafasir, jadi asyamu. Jadi yang dikatakan siam atau puasa itu pengertiannya yaitu al-imsaku al-isya, menahan diri dari segala sesuatu. Di dalam istilah yang dikatakan saum itu yaitu asyamu, yaitu al-imsaku minat to'am wasarob wajima pinahar ma'aniyah. Ini pengertian saum. Artinya saum itu al-imsaku menahan diri, tidak makan, tidak minum, berhubungan suami istri pada waktu siang disertai dengan niat. Kalau yang namanya mencicipi kan, kalau yang namanya itu kan dimemasukkan, yang memasukkan otomatis kan, yang membatal itu kan kita memasukkan makanan, kemudian misalkan minum, ya itu jelas. Yang membatal itu kan dari luar ke dalam. Ya. Itu biasanya kalau ada juga tidak membatalkan, tapi itu ada orang yang mengatakan makruh. Tapi kalau mencicipi, ya kan itu istilahnya kan ini kan ada rasanya, makanya ada yang mengatakan ini termasuk juga makruh, ya. Jadi itu Bu, kalau tidak dicicipi misalkan bisa tengah uyana uyahan dewe pas ada ikanana Bu, suami harus maklum gitu ya, maklum puasa. Itu aja Bu ya di dalam masalah ini. Jadi yang paling penting, yang paling pokok itu kan yang membatalkan puasa itu makan minum, hubungan suami istri pada waktu siang. Jadi al-imsak. Jadi imsak itu kalau kita lihat, imsak itu bukan batasnya kita berhenti makan, ya. Imsak itu merupakan aba-aba. Oleh sebab itu, ibu-ibu sekalian, mohon maaf ya apa yang diberikan, dan mari kita bersama-sama berdoa. Kita sudah sampai ke saatnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abqartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.